Halo guys, sama gue Akbar, dan kali ini gue bakal lanjutin series terbaru gue terkait dengan SPSS. Kalau ini pertama kali teman-teman nonton video gue sebelumnya udah sempet buat series terkait dengan cara untuk download dan juga install SPSS. Bisa dicek di sini ya. Nah, gue bakal lanjutin playlist gue tersebut, dimana kali ini gue bakal bahas cara untuk import data dari Excel ke SPSS, yang kemudian data-data ini bisa teman-teman gunakan untuk pengolahan data selanjutnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cek cara import data dari Excel ke SPSS. Let's go! Oke guys, langsung aja kita buka SPSS yang udah diinstal sebelumnya. Nanti begitu teman-teman buka SPSS, bakal muncul layar seperti ini ya. Welcome to IBM SPSS Statistik, dan juga ada berbagai sampel files yang udah disediakan sama SPSS itu sendiri. Nah, tapi karena gue udah siapin sampel datasetnya, langsung aja kita close di sini. Nah, untuk import sendiri menunya ada di sini nih, teman-teman. Jadi tinggal klik file aja, lalu nanti import data gitu ya. Di sini juga ada berbagai format yang bisa digunakan dari mulai Excel, CSV, dan seterusnya. Untuk contoh kali ini gue bakal pakai Excel. Nah, ini data namanya yaitu adalah Bank Loan Sample Data. Nah, ini bentuknya sudah dalam bentuk XLS ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai format yang sama. Jadi data-datanya yang udah didapatkan dari survei atau misalnya dari metode lainnya ditaruh dulu di XLS. Nah, kemudian nanti tinggal di open aja di sini. Nah, di sini juga ada berbagai rule atau parameter yang teman-teman bisa setup. Yang pertama ini nih, ada read variable names from first row of data. Jadi kalau misalnya kayak row yang pertama itu adalah nama datanya, teman-teman bisa checklist di sini. Nah, untuk yang lainnya, gue sarankan tetap menggunakan setup default aja dari SPSS. Nah, nanti tinggal langsung klik OK aja di sini. Nah, ini lagi dalam proses. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Nah, di bawah di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu ada 3 tab nih. Ada overview, data view, dan variable view ya. Kita bahas dari mulai overview dulu. Nah, di overview ini sebetulnya berisi dari ringkasan data-data yang teman-teman input gitu ya. Jadi di sini kayak ada berapa variabel, ada 15, casesnya tuh ada berapa. Di sini juga ada measurement level, summary of missing values. Kebetulan karena nggak ada missing values, jadi nggak ada missing values-nya ya, jadi 0% semua di sini. Kemudian di sini juga ada variabel report-nya, teman-teman bisa filter juga berdasarkan dengan jenis datanya atau variabel-variabel yang udah tersedia dari mulai branch, number of customer, age misalnya. Di sini juga bisa di filter sehingga teman-teman itu bisa tahu nih distribusi dari data-datanya itu seperti apa. Dan di sebelah kanan di sini ada juga deskripsi statistik yang disediakan otomatis sama SPSS. Jadi kayak dari mulai mean atau data rata-rata, kemudian ada standard deviation, minimum datanya berapa, maksimum, dan juga percentile gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya dari sisi yang overview data ini adalah rekapan dari data-data yang teman-teman punya gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke overview data ini. Nah, kemudian untuk data view itu sebenarnya kayak copy paste dari Excel. Jadi teman-teman udah punya nih data dari Excel. Nah, nanti ketika teman-teman import ke SPSS, itu nanti semua datanya bakal persis sama dengan yang ada di Excel. Jadi ini di atas ini adalah nama variabelnya. Kalau contoh yang gua kasih di sini dari mulai branch, number of customer, customer age, dan seterusnya sampai dengan variabel terakhir. Di sini ada final weight ya. Nah, nanti data-datanya bakal muncul di sini. Bisa dilihat sampai bawah ini udah full data dari Excel. Sampel yang gue siapin, udah gue masukin semuanya ke sini. Nah, oke guys. Di tab yang paling kanan ini adalah variable view ya. Jadi teman-teman di tab ini bisa set up value yang terkait dengan variable teman-teman. Yang pertama di sini ada name. Di sini ada nama variabelnya ya. Jadi contohnya di sini ada branch, number of customers, dan seterusnya. Type-nya di sini karena memang contohnya ini datanya semuanya adalah angka, jadi type-nya ini adalah numerik.
Teman-teman juga bisa tetapkan nih di width-nya itu adalah panjang datanya itu mau seberapa banyak, itu bisa ditetapkan di sini ya. Kemudian ada decimalsnya juga. Kalau misalnya ada data yang mau dibikin ada desimalnya juga bisa ditaruh di sini. Contohnya di sini ada income ya, dia ada desimalnya. Lalu di sini ada label ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasih deskripsi singkat terkait dengan suatu data, nah teman-teman bisa juga taruh nih di sini. Misalnya untuk variable n customer itu adalah number of customer gitu ya. Dan seterusnya di sini. Lalu ada juga di sini adalah values. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau tetapkan value spesifik terhadap satu variabel itu juga bisa. Contohnya di sini adalah variabel untuk add ya di sini atau level of education. Di sini contohnya 1 did not complete high school, 2 complete high school dan seterusnya gitu ya. Karena nggak ada missing data di sini semuanya non. Kemudian teman-teman juga bisa setup columns-nya di sini. Kemudian alignment-nya mau left, right, atau center. Nah, untuk measurement-nya sendiri, di sini ada 3 ya. Kalau misalnya SPSS itu, yang pertama adalah nominal. Nominal ini lebih kepada identitas ya. Jadi variabel identitas lah sederhananya gitu. Contohnya di sini misalnya branch gitu ya, atau customer gitu ya, kayak unique identification untuk suatu variabel itu nominal. Kemudian ordinal ini biasanya adalah rank data gitu. Jadi semakin tinggi angkanya itu dia maka si datanya itu ya semakin besar gitu ya. Contohnya di sini level of education kan 1 tadi di not complete high school, 1 misalnya 5 itu adalah dia complete sarjana. Nah, semakin tinggi kan berarti dia rankingnya semakin besar. Nah, yang terakhir itu adalah scale. Jadi, scale ini lebih kepada data-data yang jadi objek utama penelitian itu. Jadi, ketika misalnya teman-teman udah punya data-data, contohnya di sini ada income, debt, credit gitu. Nah, data-data itulah yang kemudian nantinya akan dianalisa dan menghasilkan contohnya deskriptif statistik, dan data-data statistik lainnya. Oke guys, segitu dulu review gue terkait cara untuk import data dari Excel ke SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya bermanfaat, gue minta bantuan dari teman-teman semua untuk like, komen, dan juga subscribe untuk tetap mengembangkan channel ini. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See you!